Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dengan panggilan beribadah. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu keempat ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam setuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Di dalam kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Allah sejak dahulu kala telah dan akan selalu merancang kebaikan dan keselamatan manusia. Kasih Allah dalam peristiwa kebangkitan memberi keyakinan bahwa dalam situasi sesulit apapun, pimpinannya akan terus dapat dirasakan oleh orang percaya. Berbekal pada karya Allah, orang percaya dimampukan untuk berkarya di dunia. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyanyikan. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyikan. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi.
Mari kawal, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawal, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita melalui Mazmur 32 ayat yang pertama sampai kelima. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan caramu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama,
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan Allah nyata kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di minggu keempat bulan April ini, kami hamba-Hambamu bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami beribadah bersama dengan keluarga, rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan bersempatan ibadah ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat 13-35. Tuhan Allah berfirman demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah kesaksian Injil Lukas. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Diberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Tentu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada semangat yang terus berkorban dalam hati panjenengan semua. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan ke Emmaus merupakan kisah yang secara khusus ditulis oleh Injil Lukas, di mana penginjil menceritakan kedua murid yang sedang galau, bahasa gaul era kini. Mereka dalam situasi kondisi yang kalut, kecewa, patah semangat, ngelokro, tanpa arah dan kehilangan semangat. Sepanjang perjalanan, mereka saling bertutur soal situasi, kondisi, dan keadaan batin mereka, di mana guru yang mereka yakini sebagai pembebas ternyata mati di kayu salib. Sebuah pengalaman yang benar-benar mengguncangkan hidup mereka, mengguncangkan iman mereka. Di dalam perjalanan, Tuhan Yesus menyertai, mendampingi mereka. Namun kembali mereka tidak mengerti siapa yang ada di samping mereka itu.
Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 sekali lagi merupakan kisah yang menarik. Perjalanan Kleopas dan temannya bersama Tuhan Yesus ke Emaus, walaupun seharusnya ke Galilea. Pada saat itu, Kleopas dan temannya ditegur dengan keras. Hai orang bodoh dan lamban hati untuk percaya. Mengapa ada teguran yang keras di ayat 25? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, mereka menempuh perjalanan yang berlawanan. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena agar mereka berkumpul di Galilea, seperti yang tercatat dalam Matius 28 ayat 10. Emaus terletak di sebelah barat Yerusalem, terletak di sebelah timur Yerusalem. Berarti mereka menjauh dari kota Galilea. Yang kedua, ada keraguan di alami mereka, sehingga mereka disebut dengan lamban hati. Ayat 6 dan 7 dan ayat 24. Meski sudah ada kesaksian perempuan-perempuan dan saksi lainnya, mereka harus melihat tubuh jasmani Yesus, barulah percaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya mendampingi di dalam perjalanan, namun juga menemani mereka di dalam perjamuan, yang akhirnya nantinya akan membuka mata batin mereka. Mereka mengenali karena karya dan pemecahan roti dalam perjamuan yang mereka terima. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik dalam bacaan kita di minggu ini? Ketika para murid dalam kondisi situasi kecewa, patah semangat, ngelokro, Tuhan Yesus tetap berkenan datang dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan Tuhan Yesus berkenan kembali menjelaskan banyak hal yang panjang, lebar, dan Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, dan pada akhirnya murid bisa mengenali siapa Yesus itu. Sikap kecewa yang kontras dengan kebangkitan menjadi sarana bagi Lukas untuk menjelaskan kebangkitan. Namun dalam bagian Lukas 24 ayat 32 dan 33 mencatat hal yang menarik dan kontras. Kleopas dan teman-temannya hatinya berkobar-kobar dan kembali ke Yerusalem menjadi saksi kebangkitan. Ada perubahan sikap yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ayat 31 tertulis, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ternyata harus ada tahapan pengenalan, keselamatan. Manusia percaya pada Yesus sebagai juru selamat yang mati menebus dosa kita. Ada 6 dan 28. Dan juga pengenalan kepemimpinan Yesus sebagai Tuhan yang harus masuk dalam hati kita dan bertata untuk mengatur dan memerintah hidup kita. Ayat 29 dan 30. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kepada pribadi Yesus itu penting. Meskipun banyak yang salah mengerti, namun Tuhan akan hadir kepada siapa Ia berkenan. Lihat, bagaimana para murid ini tidak mengenalinya, namun Ia hadir, Ia menjelaskan,
dan menerangi hati dan budi mereka dengan baik. Tuhan sendiri yang datang untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan peristiwa kebangkitan itu. Sama sekali tidak bisa kita melepaskan diri dari kuasanya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dia hadir di segala waktu dan tempat dan memberikan kesegaran jiwa dan semangat baru. Namun, bagaimana itu? Kita dapat merasakan dan menyadari kehadirannya. Kita harus dengan tekun membaca, mendengar, merenungkan, serta mengimani kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, kita merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing pribadi. Maka, pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita menjadi syarat penting perubahan hidup orang percaya. Rahasia hati berkobar-kobar karena Kleopas dan temannya mampu menghadapi keadaan apapun setelah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan berdiam di dalam hatinya. Lalu mereka membuat keputusan penting kembali ke Yerusalem dan menjadi saksi kebangkitan. Itu keputusan penting yang diambil oleh Kleopas dan temannya. Sebelumnya mereka mengalami ketakutan dan intimidasi sehingga mereka lari dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa implikasinya dalam hidup kita saat ini? Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita ada dalam tekanan ketakutan sehingga kita mengalami keraguan dan kebodohan. Sama seperti Dia hadir dalam perjalanan Kleopas dan temannya untuk memuliakan, demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Kehadiran Tuhan akan menguatkan dan memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Kristus melalui pelayanan, melalui karya-karya kita. Hari ini, sudahkah Tuhan mengobarkan hati kita? Akankah kita tetap hidup dalam kekalutan, kekhawatiran, patah semangat, glokro karena situasi kondisi, wabah corona, dan sebagainya? Bukan berarti sebagai umat Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Maka Panitia Paskah bersama-sama dengan warga jemaat di masa Paskah ini melakukan satu aksi, satu tindakan, yaitu akan melakukan bakti sosial. Itu bagian bagi kami, kita semua merasakan bahwa kebangkitan Tuhan di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran kita, adanya wabah corona, tidak membuat kita surut, patah semangat, tetapi mampu berbuat sesuatu bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Maka sudahkah kita meneruskan kobaran hati kita kepada orang lain? Sudahkah dengan kebangkitan membuat kita antusias, punya semangat untuk terus berkarya oleh karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan hidup orang percaya? Tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan
Pelengkap Kidung Jemaat 182 bait yang pertama. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku, karena Bapa mengutusku. Ku utus Kau. Mari kita menaikkan doa syafaat dan doa syukur, santarkan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, melalui sapaan firman-Mu yang boleh kami terima dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing hari ini, semakin menguatkan, meneguhkan kami agar kami di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 atau wabah corona, jangan sampai kami hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, terintimidasi tanpa bisa berbuat sesuatu apapun. Tapi mampukan kami meneladani Kleopas dan temannya ketika mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Engkau, hatinya dikobarkan, hatinya ada satu semangat, antusias untuk kembali berkarya, berpelayanan, dan menjadi saksi kebangkitan. Demikian juga Tuhan, kami rindu hal itu terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Hati kami berkobar-kobar, ada semangat, ada antusias, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus yang sakit Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tarnon Jebres 6, untuk Ibu Jaimah Jebres 10, untuk pemulihan Ibu Aminggul Jebres 11, untuk Bapak Suroso Jebres 12, Bapak Sarjono Jebres 13, Bapak Ibu Prabowo Jebres 13, dan Ibu Parmi Slamet Jebres 13. Allah berkenan campur tangan, tumbang masalah mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, agar mereka dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan oleh karena kuasa kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, bagi mereka yang saat ini mengalami kedukaan, dirundung berbagai permasalahan, Tuhan lawat, Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita, agar mereka boleh keluar dari krisis persoalan yang mereka hadapi. Engkau berkati ya Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres. Ketika situasi kondisi wabah corona ini, masing-masing keluarga Engkau luputkan dari dampak krisis wabah corona ini. Mereka tetap mengalami berkat Tuhan yang mengalir, hidup mereka tercukupi, mereka boleh tetap mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Kalaupun toh ada sebagian warga kami, jemaat kami yang mengalami dampak secara ekonomi, Tuhan tetap menolong mereka melalui tangan-tangan yang terulur, melalui keluarga-keluarga yang diberkati untuk bisa berbagi kasih, berbagi berkat dengan mereka yang terdampak secara ekonomi. Tuhan, kami berdoa untuk secara khusus panitia Paskah yang pada hari ini akan mengadakan bakti sosial. Tuhan berkati seberapapun yang kami akan lakukan nanti, sungguh-sungguh dapat berguna, mengurangi dampak ekonomi
dapat mendukung kehidupan keluarga-keluarga yang mengalami dampak wabah corona. Tuhan berkati hamba-hambamu yang telah menyediakan diri, baik sebagai donatur, sebagai orang-orang yang telah berbagi kasih melalui panitia Paskah. Tuhan berkati juga untuk gerejamu GKJ Bres dalam tugas pelanannya, sekalipun tidak dan belum menyelenggarakan ibadah di gedung gereja ini, biarlah iman jemaatmu tetap dapat terpelihara dengan ibadah keluarga di rumah masing-masing dengan didukung oleh ibadah online. Tuhan menolong setiap tim yang terlibat yang mendukung dalam kegiatan ibadah online ini. Tuhan berkati agar apa yang dilakukan tidak sia-sia, tapi memberkati jemaatmu dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan anak-anakmu yang sedang studi, biar di dalam kondisi demikian mereka tetap belajar, mereka tetap mempersiapkan diri baik untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan, untuk mencari sekolah yang baru. Allah memberkati dengan luar biasa. Saya nyala, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan terus Engkau mampukan pemerintah kami dalam menanggulangi penyebaran wabah corona. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, bahkan melalui garda terdepan, melalui para medis, perawat, dokter, dan kami bagian masyarakat, untuk mendukung, menyukseskan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran wabah corona. Tuhan menolong, memberkati kami semua. Inilah Bapa, doa seru kami yang kami pinta satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap rasa syukur kita melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucapan syukur Kidung Jemaat 439 1 dan 4. menyertai-Mu.
Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kami kembali kepada-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih saat ini kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kuasa-Mu yang luar biasa. Terlebih Roh Kudus-Mu supaya mengobarkan hati kami untuk selalu melayani, untuk selalu bersaksi kepada orang lain tentang kebangkitan-Mu, tentang keselamatan yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu ini semua. Kami kagum akan kuasa-Mu, kami kagum akan kasih-Mu yang sungguh kami nikmati hari lepas hari. Saat ini Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Allah sendiri yang menguduskan, menyucikan persembahan yang kami berikan, baik itu persembahan mingguan, baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan bulanan operasional, baik itu persembahan lahan parkir, maupun persembahan hati kami semua Tuhan. Kami percayakan kepada-Mu, biarlah Allah sendiri yang akan menolong kami semua. Terlebih kami juga Engkau pelihara jemaat-Mu saat ini di rumah masing-masing, biarlah mereka bisa terhiburkan, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan oleh Tuhan sendiri. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, biar Allah sendiri yang memberikan roh takut akan Engkau, sehingga dalam pengelolaan persembahan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami, doa ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan.
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kasih Allah dalam peristiwa kebangkitan memberikan keyakinan bahwa dalam situasi sesulit apapun, pimpinannya akan terus dapat dirasakan oleh orang percaya. Kembalilah dalam aktivitas saudara berbekal pada karya Allah. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya, maka kami orang percaya dimampukan dan dipanggil untuk berkarya di dunia. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertaimu setiap hari. Kiranya Ia memurnikan imanmu, sampai tulus bagi merpati dan kuat bagikan api, sehingga segala hal yang kamu lakukan dengan iman yang teguh akan diberkatinya dan berkat bagi sesamamu. Amin.